Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita ketemu lagi pada materi metode numerik ya. Kali ini kita akan membahas tentang metode Newton-Raphson, di mana metode ini merupakan salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk menentukan akar suatu persamaan, seperti halnya metode bagi dua yang pernah kita bahas sebelumnya ya. Cuman menggunakan pendekatan yang berbeda dengan metode sebelumnya. Belum lebih jauh kita mengaplikasikan metode ini, kita pelajari terlebih dahulu tentang konsep dasar dari metode Newton-Raphson. Konsep dasar metode Newton-Raphson. Oke, di sini adalah akar yang akan kita tentukan ya, di situ titik berwarna biru. Selanjutnya kita dekati dengan suatu nilai x. Jika kita memiliki suatu nilai xi dan kita substitusikan pada kurva yang berwarna merah atau fx, maka akan kita peroleh fxi, di mana kita akan memiliki titik xi, fxi. Dari titik tersebut bisa kita buat sebuah garis singgung atau kita sebut sebagai garis G, di mana garis tersebut memotong sumbu x di titik xi plus 1,0. Sedangkan kita tahu bahwa garis G adalah garis singgung, sehingga gradiennya bisa kita tuliskan sebagai turunan pertama dari kurva yang berwarna merah itu, dan gradien garis G bisa dituliskan sebagai mg, itu sama ya. Selanjutnya dari kedua titik ini, yaitu xi, fxi dan xi plus 1,0, bisa kita tentukan mg nya, sehingga kita memiliki bentuk ini. Pada ruas kanan kita bisa menggunakan rumus gradien di SMP dulu, yaitu y2 min y1 per x2 min x1. Kita peroleh ruas kanan ini. Selanjutnya dengan perkalian silang nanti akan kita peroleh ini xi plus 1 dikurangi xi, tempatnya kita tukarkan dengan f aksen xi sehingga diperoleh ini ya, dan nolnya kita hilangkan. Dari sini min xi nya kita pindah ke ruas kanan, diperoleh positif, sehingga kita perolehlah rumus ini, xi plus 1 sama dengan xi dikurangi fxi per f aksen xi, dimana rumus inilah yang menjadi kunci pada metode Newton-Raphson. Sehingga konsep dasar metode Newton-Raphson yaitu gradien dari suatu garis singgung kurva. Rumus ini selain bisa kita tentukan menggunakan konsep gradien, ternyata rumus ini juga bisa ditentukan menggunakan konsep deret Taylor. Untuk bisa membuktikan rumus ini menggunakan deret Taylor, teman-teman cukup menggunakan dua suku pada deret tersebut. Nanti diperoleh persamaan ini. Oke, langsung saja kita ke ilustrasi secara geometris bagaimana akar yang berwarna biru ini didekati menggunakan konsep metode Newton-Raphson. Ketika kita memiliki xi, substitusikan ke kurva, kita peroleh fxi. Dari titik ini bisa kita buat sebuah garis singgung ya, dan memotong sumbu x di titik xi plus 1. Dan xi plus 1 kita substitusikan ke kurva, kita peroleh fxi plus 1. Dari titik ini bisa kita buat sebuah garis singgung juga, memotong sumbu x di xi plus 2. Coba, dia semakin mendekati akar yang berwarna biru ya kan, titik yang berwarna biru ini. xi plus 2 kita substitusikan ke kurva atau fx, kita peroleh fxi plus 2. Dan dari titik ini bisa kita buat garis singgung lagi, sehingga memotong sumbu x di xi plus 3. Dari xi plus 3 kita substitusikan ke kurva, kita peroleh fxi plus 3. Di situ kita buat garis singgung lagi sehingga mendekati titik berwarna biru. Inilah ilustrasi geometris dari metode Newton-Raphson. Oke, selanjutnya mari kita pahami metode Newton-Raphson berdasarkan langkah-langkah pengaplikasinya dalam menentukan akar suatu persamaan yang biasa kita sebut sebagai algoritma. Algoritma metode Newton-Raphson. Langkah yang pertama, kita menentukan turunan dari fx dan hampiran awal dari akar yang kita gunakan, yaitu xi. Langkah yang kedua, kita menentukan prediksi akar atau hampiran akar yang kedua atau xi plus 1 menggunakan rumus ini.
yang kita peroleh pada proses konsep dasar metode Newton-Raphson tadi. Selanjutnya kita ke langkah yang ketiga, yaitu menghitung absolute error hampiran relatif menggunakan rumus ini. Xi plus 1 dikurangi Xi per Xi plus 1 dikalikan 100%. Dan langkah yang keempat, membandingkan absolute error hampiran relatif tersebut dengan nilai toleransi terkecil yang kita tentukan. Sehingga kita memiliki dua kondisi, yaitu kondisi yang pertama, jika absolute error hampiran relatifnya masih lebih besar dari nilai toleransi terkecil yang kita tentukan, maka iterasi lanjut ke langkah kedua. Dan jika memenuhi kondisi yang kedua, maka iterasi berhenti. Oke, untuk memahami algoritma metode Newton-Raphson, mari kita langsung saja ke contoh. Oke, contohnya tidak berbeda dengan ketika kita mempelajari metode bagi dua ya, dimana di sini persamaannya masih sama, nilai toleransi terkecilnya juga masih sama, dan hampiran awal yang kita gunakan 0,05. Dimana pada metode sebelumnya menggunakan dua hampiran awal, kalau pada metode ini menggunakan satu hampiran awal. Langsung saja kita ke solusi dan iterasi yang pertama. Kita menentukan turunan dari fx. Persamaannya kita jadikan fx dulu ya. Selanjutnya kita turunkan, diperoleh ini ya. Oke, selanjutnya kita ke langkah yang kedua, yaitu menentukan hampiran kedua dari akar yang kita tentukan menggunakan rumus ini ya. Ini fx0, f aksen x0, sehingga kita peroleh ini x0 nya yang kita gunakan tadi 0,05. Ini kita substitusikan ke sini, fx0 berarti 0,05 kita substitusikan ke fx, sehingga kita peroleh ini x nya diganti 0,05. Dan yang bawah ini adalah f aksen x0, itu kita peroleh dengan mensubstitusikan 0,05 pada f aksen, sehingga kita peroleh bagian yang ini. Oke, perhitungan menggunakan kalkulator dan seterusnya ya, kita peroleh ini. Selanjutnya ini adalah x1 atau hampiran akar yang kedua. Yang awal tadi kan 0,05. Dan ini yang kedua atau X1 di sini 0,06242. Selanjutnya kita tentukan absolute error relatif hampirannya menggunakan rumus ini ya. Kita peroleh X1-nya tadi 0,06242 dikurangi dengan 0,05 dibagi 0,06242 kali 100, kita peroleh 19,90%. Dimana nilai ini masih lebih besar dari 2%, sehingga kita lanjut ke iterasi yang kedua. Untuk iterasi yang kedua kita tidak memerlukan lagi langkah pertama ya, yaitu menentukan turunan pertama dari fx. Dari sini kita tadi memiliki x1 nya yaitu 0,06242, sehingga kita tinggal menentukan hampiran akar yang ketiga, yaitu x2 menggunakan rumus ini. Oke, masih sama dengan tadi 0,0642. Ini kita substitusikan dia ke fx, diperoleh yang bagian pembilang. X1 nya ini kita substitusikan ke f aksen x, diperoleh bagian penyebut, dan kita peroleh x2 nya sama dengan 0,06238. Ini adalah x kedua, akar hampiran yang kedua. Kita hitung dulu absolute error relatif hampirannya dan kita bandingkan dengan nilai toleransi, sehingga kita peroleh ini. Dan ternyata ini sudah kurang dari 2% ya, sudah kurang dari 2%. Harusnya pada proses ini kita berhenti, dan 0,06238 sudah bisa kita nyatakan sebagai akar ya. Jadi x2 sama dengan 0,06238 ini bisa kita jadikan sebagai akar hampiran yang kita tentukan. Dua iterasi cukup ternyata kalau kita menggunakan nilai toleransi terkecilnya 2%. Bisa nggak kita menggunakan nilai toleransi terkecil yang lebih kecil dari 2%? Boleh, menggunakan 0,01%, 0,0001% boleh, dan seterusnya.
Jika ini kita paksakan untuk dilanjutkan pada iterasi ketiga, kita peroleh sebuah hasil yang mengejutkan. Kita coba ya. Kita coba ke iterasi ketiga. Walaupun iterasi sebelumnya sudah cukup untuk nilai toleransi terkecil 2%. Kita proses sama, kita peroleh X2 nya ini tadi ya. Kita tentukan hampiran yang ketiga, X3. Setelah kita hitung, kita peroleh ini, dan ini adalah X yang ketiga. Ternyata hasilnya sama teman-teman. Kita lanjutkan langkah yang ketiga, yaitu menentukan error hampiran relatifnya pasti diperoleh sama dengan 0. Kenapa? Karena X2 dan X3 nya sama. Nah, ketika diperoleh sama dengan 0, berarti ini lebih akurat daripada yang tadi, yang iterasi yang kedua. Walaupun iterasi kedua menggunakan ini, toleransi terkecil 2% sudah boleh digunakan. Ini kita menggunakan nilai toleransi yang lebih kecil dari 2%, itu bisa digunakan. Oke teman-teman, ini aplikasi dari metode Newton-Raphson. Jika kita bandingkan dengan metode sebelumnya, kita membutuhkan 6-7 iterasi untuk bisa diperoleh nilai absolut relatif hampiran yang kurang dari 2%. Kalau di sini cukup 2 iterasi selesai, sehingga untuk sementara bisa kita simpulkan dia memiliki kecepatan kekonvergenan atau kecepatan menentukan akar lebih cepat dibandingkan metode bagi 2. Oke, langsung saja kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari metode Newton-Raphson ini ya. Kelebihan metode Newton-Raphson yang pertama yaitu ada kemungkinan laju kekonvergenan lebih cepat. Di sini saya sebutkan ada kemungkinan ya. Maksudnya banyaknya iterasi untuk menentukan akar itu lebih sedikit. Ini yang dimaksud dengan kekonvergenan lebih cepat. Selanjutnya, galat hampiran dapat diestimasi. Galat ini sama saja dengan error. Jadi error hampirannya itu bisa kita prediksi seperti halnya pada metode bagi 2. Selanjutnya, metode ini juga mudah digunakan baik manual ataupun menggunakan software. Kelebihan selanjutnya yaitu sangat efisien jika digunakan untuk mencari akar polinomial. Oke, selanjutnya yaitu kelemahan dari metode Newton-Raphson. Yang pertama, pemilihan hampiran awal mungkin tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Nanti bisa berakibat laju konvergen tidak dijamin jika hampiran awal tidak dekat dengan akar. Oke ya. Jadi kelemahan yang pertama ini mengakibatkan kelemahan yang kedua. Itu kenapa pada kelebihan metode Newton-Raphson tadi saya katakan ada kemungkinan. Selanjutnya, kelemahan selanjutnya yaitu metode Newton-Raphson mungkin tidak konvergen. Pada kondisi ini nanti banyak kemungkinan. Atau metode NR mungkin konvergen secara pelan. Ini sama dengan kelemahan yang kedua. Ini bisa terjadi, kelemahan ketiga ini terjadi bisa disebabkan oleh kelemahan yang pertama, yaitu penentuan hampiran awal yang salah. Oke, kelemahan selanjutnya yaitu pada fungsi nonlinear tertentu, turunan fungsi itu sulit untuk kita tentukan. Kelemahan yang terakhir yaitu terjadi proses root jumping. Proses root jumping ini bisa kita gambarkan pada fungsi yang memiliki lebih dari satu akar, dan ketika kita menentukan hampiran awal yang mendekati salah satu akar, katakanlah X1, ternyata setelah kita menggunakan metode Newton-Raphson, hasil yang kita peroleh malah X yang kedua atau akar yang kedua, bukan akar yang pertama, padahal hampiran awal mendekati X1. Inilah yang disebut root jumping. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pada metode Newton-Raphson, kita bisa menggunakan beberapa langkah ya. Langkah yang pertama yaitu iterasi dari Newton-Raphson. Untuk menentukan hampiran awalnya,
kita bisa menggunakan metode yang lain. Dalam hal ini metode bagi dua atau metode posisi palsu, di mana metode yang ini akan kita bahas pada materi selanjutnya. Selain menggunakan dua metode itu sebagai penentu hampiran awal, kita juga bisa menggunakan grafik ya, menggunakan grafik aplikasi tertentu untuk menentukan hampiran awalnya. Setelah kita peroleh hampiran sudah mendekati akar, baru kita menggunakan metode Newton-Raphson untuk mempercepat iterasi atau kekonvergenan dan memperoleh hampiran yang lebih akurat. Oke teman-teman, sampai ketemu pada materi selanjutnya, yaitu metode posisi palsu. Apabila ada yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.